Halo Sobat BMKG, saat ini siklon tropis Nesa terpantau di Laut Cina Selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 65 knot dan tekanan udara minimum 975 hektopascal yang bergerak ke arah barat daya. Intensitas siklon tropis Nesa diperkirakan akan menurun dalam 24 jam ke depan. Meskipun demikian, sistem tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis tersebut. Kemudian pusat tekanan rendah juga terpantau di wilayah Laut Andaman dan di Teluk Thailand, yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Laut Andaman dan dari Thailand bagian selatan hingga Kamboja bagian selatan. Sirkulasi siklonik juga terpantau di wilayah Laut Jawa bagian tengah yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari perairan selatan Jawa Timur hingga Laut Jawa bagian tengah. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera, dari Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Samudra Hindia Barat Banten hingga Sumatera Selatan, dari Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga perairan utara Banten, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Utara hingga perairan timur Kalimantan Utara, dan di wilayah Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Dari perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku tanggal 18 Oktober 2022 antara lain di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian untuk tanggal 19 Oktober 2022 berpotensi terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan yang terakhir untuk tanggal 20 Oktober 2022 berpotensi terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan selalu perbarui informasi cuaca. Selanjutnya mari kita perbarui informasi perakiran cuaca untuk 34 kota besar di Indonesia yang berlaku untuk Rabu 19 Oktober 2022 bersama saya Hasalika Nurjana. Kita awali dari wilayah Sumatera. Bagi sobat yang berada di wilayah Bandar Lampung, Pangkal Pinang, dan juga Palembang, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan terjadi di wilayah Padang. Sedangkan bagi sobat yang berada di wilayah Bengkulu dan juga Jambi, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir. Kemudian beralih ke wilayah Medan, bagi sobat yang berada di wilayah Medan, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Bagi sobat yang berada di wilayah Banda Aceh, Pekanbaru, dan juga Tanjung Pinang, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke wilayah Jawa, bagi sobat yang berada di wilayah Serang, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Bandung, dan bagi sobat yang berada di wilayah Jakarta, esok hari cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Semarang. Dan yang terakhir untuk sobat yang berada di wilayah Surabaya, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas lebat. Beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, perlu sobat waspadai potensi terjadinya hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Denpasar, Mataram, dan juga Kupang. Beralih ke wilayah Kalimantan, bagi sobat yang berada di wilayah Pontianak, cuaca esok hari diperkirakan akan berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Palangkaraya dan perlu sobat waspadai hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Samarinda, Banjarmasin, dan juga Tanjung Selor. Kemudian beralih ke wilayah Sulawesi, bagi sobat yang berada di wilayah Gorontalo dan juga Palu, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Makassar. Kemudian untuk sobat yang berada di wilayah Mamuju, perlu sobat waspadai potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Manado, dan untuk sobat yang berada di wilayah Kendari, esok hari cuaca diperkirakan akan berawan. Dan yang terakhir untuk wilayah Indonesia bagian timur, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Ternate, Manokwari, Ambon, dan juga Jayapura.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat sekalian. Kami menghimbau sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman www.bmkg.go.id atau dapat melalui kanal media sosial @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone sobat yang sekarang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Juga jangan ragu untuk menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.